Ahmad, serta sederet karya lainnya akrab di telinga penikmat musik tanah air. Tak hanya itu, tahun 2000 hingga 2003 ia bergabung dengan grup Tiket Band. Disitulah namanya mulai diperhitungkan sebagai musisi kenamaan Indonesia. Setelah menelurkan 2 album, yakni Abadilah dan Usai Sudah pada tahun 2003, Teguh pun hengkang dari band yang membesarkan namanya dan memutuskan banyak berperan di belakang layar. Kini, Teguh Diswanto memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, Kota Tanjung Pinang. Kedatangannya pun dirasa memberi angin segar untuk dunia musik di Kota Tanjung Pinang. Apa alasan Teguh memilih pulang kampung? Saksikan Highway 1 jam bersama Dato' Rida Kaliamsi, episode Teguh Diswanto. Hai, kita bertemu lagi di sesi yang kedua ini bersama tamu kita, Bung Teguh, seorang musisi, seorang penulis lagu, seorang arranger. Tadi kita akhirnya menemukan jawaban. Rupanya ia mulai memberi kesempatan Bung Teguh ini untuk bangkit Jakarta. Itu adalah sebuah tempat di Jakarta namanya Bulungan. Bulungan, ya. Bulungan inilah sebenarnya Bulungan ini basisnya teater, tapi di situ juga ada musisi-musisi. Nah, ada seorang musisi di sana namanya Bung Baren atau siapa namanya? Anto Baret. Anto Baren. Kemudian di situ ada para seniman lain. Nah, itu dari Bulungan inilah kemudian baru Bung Teguh ini menjadi perjalanan dari Bulungan ke katakanlah bukan ke Pangkuan, ke Bunga Citra Lestari. Itu bagaimana ceritanya dari Bulungan sampai ketemu Papan Atta, ada Ari Lasso, ada ya Krisdayanti dan lain-lain semuanya seperti itu. Bagaimana ceritanya tuh? Ya di Bulungan tuh saya 2 tahunan kali ya. 2 tahunan. Mangkal di sana ya. Nah, tidur di sana, tinggal di sana. Anak saya bini saya di Jogja. Karena masih sampai dia selesai kuliah. Ya. Tidurlah di Bulungan tuh, di Gelanggang itu dengan endorse-nya Autan kan, banyak nyamuknya. Sudah ada Autan waktu itu atau belum? Udah, jadi jam-jam 1 tuh kita tidur di musola. Nanti jam 4 kan orang sholat tuh. Nah, kita pindah ke Gelanggang, nanti pagi pindah lagi di musola. Oh my God. Pokoknya di motel tuh lah, musola hotel tuh lah ya kan. Pas itu 2 tahun, terus saya jadi rodis, jadi kru karena saya harus belajar musik tapi tidak mengeluarkan biaya tuh bagaimana caranya dan menghasilkan uang. Akhirnya dapatlah saya jadi kru, jadi rodis, jadi teknisi di sebuah band. Pertama itu Dr. PM. Lanjut ke ada band. Itu jadi saya jadi rodis, saya menyiapkan persiapan untuk artis, untuk artis itu main. Ya. Nah, dengan itulah saya jadi tahu bisa pakai gitar, bisa pakai ampli yang mahal-mahal itu saya bisa tahu. Kalau enggak itu kita nggak tahu kan, mau beli kita nggak mampu. Dari situ rodis selama sekitar 1 atau 2 tahun, saya bikin band Tiket, Opet aja, bikin band ya, ayo. Sama teman-teman di sana itu. Cari personil, Tiket tuh mulus jalan ya, 4 bulan bikin demo, langsung keterima di label. Terima di label. Begitu rilis pun di pasar juga langsung diterima. Dari band Tiket ya. Waduh ini jadi. Nama Tiket siapa yang beli? Hah? Nama Tiket itu siapa yang beli? Si Opet. Oh, Nah, Opet tuh kawan saya sekolah anak Pinang juga. Dialah yang karena dia lebih dulu di posisi artis, jadi lebih paham situasinya. Saya belajar sama dia juga gitu kan. Tiket tuh wah ini jadi artis juga awak nih kan di sini kan. Akhirnya jadi artis juga nih awak bilang kan. Jadi artis, kita tur segala macam, bikin lagu. Tapi di album kedua tuh saya mulai jenuh gitu.
ternyata yang saya cari bukan ini gitu. Kok ini isinya diundang check in, check sound, check out, balik rumah. Itu aja tour kita kemana-mana. Ini bukan proses kesenimanan, saya bilang itu, ini proses. Tak ada sentuhan musik langsung. Tak ada seninya sama sekali gitu. Malah persoalan aja istilahnya. Soal perempuan lah, nah gitu-gitu kan. Akhirnya saya putuskan keluar. Orang kaget semua ya. Orang semua pingin seperti itu di Jakarta, sementara saya keluar. Itu yang orang-orang terpukul juga kan. Opet dan nahan saya, jangan Wak, nanti kok hidupku susah nanti. Tapi saya ini memang Tapi kepala. waktu di anu itu hidup lumayan lah, bisa hidup lah di Bisa Jakarta. itu, Tapi tidak berkembang jiwa itu. Ternyata yang saya cari bukan itu. gitu. Yang saya cari dari tahun 90 pingin jadi gitaris, anak band Bukan tuh. itu, bukan Ternyata uangnya, bukan itu ya, tapi apa sih sebenarnya yang aku cari kan gitu kira. Nah, keluar. Saya pas mau keluar tuh saya masih di endorse sama satu produk gitar sama produk alat, saya di endorse, di kontrak gitu. Produk besar juga, 3 tahun, jadi kemana-mana harus klinik, belajarin gitar, mamerin produk ini, masih hidup lah keluar dari tiket. Akhirnya putus kontrak juga, alat saya jual semua habis lah, nggak punya apa-apa kan. pas untuk keluar dari tiket ya. Tahu-tahu Opik tuh nelpon, Opik kawan saya. Opik tuh selama zaman-zaman susah, zaman saya belum di band juga, tiket belum band, kita satu-satu di terminal, di Bulungan sama dia. Opik masih gondrong yang Opik Nasid itu kan. Iya, Nasid ya. Itu sama saya, kita bikin satu komunitas sama dia. Cuman memang dari dulu dia lebih islami karena dia memang punya basic itu dari dulu kan. Udah lu udah keluar, udah yuk bikin band, ayo bikin band sama dia. Siapa produser? Pai, kata dia, ayolah. Nah dari situ itu bermula semua. Ternyata bikin sama Opik itu nggak ada jodohnya, nggak label nggak ada yang mau. Oh waktu itu ya, masa musik Islami itu maksud itu masih belum ada. Dia belum Islami, masih rock sama saya. Masih rock, nggak keterima. Akhirnya produser nawarin Opik, udah lu bikin religi aja. Gimana gue kalau gue bikin religi nanti bandnya bubar, kata dia. Oh nggak masalah, lambung aja pikir, aku bilang itu. Pikir lambung biar anak-anak kita aja. Akhirnya dia putuskan kan, begitu masuk di bikin religi tuh gak lama dia melejit kan. Saya masuk ke Pai, jadi asisten Pai, bikin lagu, bikin ini, belajar sama dia. Akhirnya bikin lagu untuk Ari Lasso. Lagu pertama udah banyak om. Tapi bikin lagu untuk Ari Lasso itu pada waktu di Pai itu? Di Pai. Jadi saya disitulah proses belajar dunia arranger, dunia songwriter, dunia audio tuh. Di situ saya belajar ternyata, Pai, saya konsultasi dengan dia. Kondisi gimana kata Pai? Kondisi gini Wak. Ya kalau lu pecahkan aja, musisi itu gimana sih cari duitnya, dia bilang. Gitaris ini, dia pokoknya Pai itu udah mana ya, guru saya, bapak saya, abang saya dia. Dari dia tuh lah ilmu banyak. Pai ngajarin saya langsung gitu. Kayak komputer apa gitu ya. Akhirnya bikin lagu sampai banyak gitu, nggak keterima. Lagu keberapa tuh baru Ari Lasso tuh lagu yang keberapa tuh ya, lagu pertama keterima tuh di Sony lah, lagu Baim. Nah lagu lirih itu masuk di Ari Lasso, masuk di Aquarius, lagu lirih itu Aquarius langsung tarik saya, udah saya kontrak eksklusif gitu. Dilihat lagu Ari Lasso itu langsung di kontrak eksklusif sampai sekarang. Jadi semua lagu saya nyetor aja ke Aquarius. Prosesnya seperti langsung. Jadi dari Ari Lasso itu langsung berhubungan dengan artis, dengan penyanyinya, tidak langsung. Jadi Aquarius itu hanya mengelola karya semacam manajer Anda lah. Gitu. Publisher, legalnya semua dia yang ngurus. Gitu. Ini proses Anda menciptakan lagu-lagu yang itu dengan kemudian jadi dinyanyikan oleh para penyanyi papan atas itu, Anda menciptakan lagu dulu untuk versi Anda lalu dia menyanyikan, atau dia yang minta bikinkan lagu seperti ini, prosesnya seperti apa gitu? Kalau saya kayaknya mungkin solo face-nya kurang ya. Sekarang saya sama Dewik ada penulis terkenal tuh Dewik juga. Saya sering Lestari. Bukan, dia Dewik tuh penulis seperti saya, cuman penulis lagu. penulis lagu. Saya banyak sama dia kan.
Nah kalau dia bayar request gitu, misalnya si BCL minta sama dia. Lagunya seperti ini. Dia itu. Kalau saya enggak, saya bikin tiap hari. Saya termasuk syairnya Anda yang menciptakan. iya. Jadi saya datang ke studio tuh hanya bikin lagu, saya taruh, udah jadi taruh nanti bikin lagi. Saya enggak. Jadi itu menurut maunya Anda ya. Jadi dia banyak di sini gitu. Kalau enggak kita keluarin, pusing kita Om. Jadi harus dikeluarin dong gitu. Nah, arti tidak membunuh seni Anda. Artinya papan atas itu yang terkenal itu tidak membunuh naluri seni Anda. Jadi orang label itu nunjuk saya karena taste gitu. Bukan karena lagu Anda, lagu-lagu Anda ciptakan itu. Gitu ya. Jadi kalau dia ngundang Dewi atau dia pakai pai, taste-nya begini. Kalau pakai ini begini. Anda membentuk pasar sebetulnya dalam konteks pemikiran yang lebih serius, sepertinya lagu-lagu Anda yang mampu pasar. Jadi misalnya BCL terkenal segala macam menyanyi lagu Anda itu bukan karena dia itu terkenal, tapi lagu Anda itu membuat dia terkenal. Anda membentuk pasar sebetulnya dalam konteks. Ini yang maksud saya bilang, penyanyi dari Minang atau musikus dari Minang yang memberi warna kepada musik Indonesia. Jadi Anda ini memberi warna kepada musik Indonesia. Alhamdulillah. Anda yang mencipta lagu. Sebenarnya yang dibeli itu egois saya gitu. Ego Anda, visi Anda, pemikiran Anda, taste Anda, rasa seni Anda itu yang wujud dalam lagu dan itu yang dinyanyikan orang. Iya, betul. Itu kan hanya bukan by request gitu. Bukan request. Bukan. Saya lukis, jadi orang datang ke paten beli dia gitu ya. Jadi tidak membunuh manusia karena tidak ada by request itu Anda tidak dibunuh. Alhamdulillah. Itu Anda bertahan. Saya pegang betul itu. Alhamdulillah Bang. Itu apa Om, betul-betul peta-peta itu memang harus bisa kita petakan dan harus bisa kita maksudnya demi bertahan kan. Demi bertahan. Kan saya bilang Anda syairnya juga Anda yang menulis. Iya. Dan itu Anda membaca puisi-puisi orang, karya-karya orang. Tak ada. Betul-betul dari dalam diri Anda sendiri. Dan tak pernah. Anda ini seorang penyair juga sebetulnya. Anda penulis lagu sebetulnya. Saya suka baca dulu ada buku Pramudia Anantatu, tapi tidak begitu inilah. Itu tidak maksud saya. Saya suka baca-baca tapi tak begitulah. Paling kadang-kadang gaya biar dilihat penulis aja kan. Banyak bukunya, padahal nggak saya baca juga gitu. Cuma buat gitu-gitu aja. Bahkan saya nulis lagu itu pun nggak pakai kertas gitu. Jadi langsung aja gitu. Langsung rekod ya saya bikin. Jadi saya suka dengan sesuatu yang mengalir gitu. Misalnya saya pergi ke suatu tempat, itulah saya bekerja gitu. Misalnya ke Bakau tuh saya bekerja tuh. Ya jadi sejak mulai itu di Nusantara sekarang sampai Jakarta tuh berapa jumlah lagu yang sudah Anda ciptakan dan siapa-siapa saja yang pernah menyanyikan lagu Anda selama Jakarta? Kalau yang hits tuh mungkin cuma beberapa lah, paling 15 lah. 15. Yang top hitnya itu yang bertahan sampai sekarang lah. Tapi lagunya sudah banyak menurut saya mulai. Wah, udah ratusan lah. Ratusan lagu sudah diciptakan. Saya nggak tahu kapan itu, mungkin tunggu saya tak ada baru naik lagi itu kali. Banyak. Itu ketemu sama seperti tadi itu orang itu melalui agen Anda yang menemukan misalnya Bunga Citra Lestari itu tidak langsung berhubungan dengan Anda kan langsung kan lagu Anda sudah langsung Anda produksi dan orang yang mengambil lagu seperti itu. Iya, kan saya dikontrak eksklusif sama Aquarius. Jadi Aquarius yang bertanggung jawab terhadap manajerial, hukum. Jadi misalnya gue tolong lagu ini dong buat siapa kemarin ya, ada artis baru juga di si BCL mana? BCL udah gini-gini, mereka dah. Misalnya sekarang nih lagi ada kasus sama sebuah aplikasi nih lagu saya lagi disomasi gitu kan, karena aplikasi sekarang pakai audio tapi secara undang-undang hukum kita masalah juga gitu. Jadi dengan adanya aplikasi, begitu audio masuk di aplikasi itu kayaknya negara ini harus bikin undang-undang yang lebih pasti. Yang lebih mendekati perkembangan musik itu. Jadi tidak merugikan si pencipta, penulis nih. Gitu. Kayak saya dirugikan sekali sebenarnya. Itu satu kasus. Udah banyak ini. Baru satu yang selesai itu, ada 3 lagi aplikasi yang belum menyelesaikan itu. Lagu-lagu Anda itu. Itu kondisi sekarang lah Om. Itu produsernya atau penyanyinya yang aplikasi. Oh,
aplikasinya. Aplikasi karaoke kayak apalah tuh yang ada sering sekarang kan. Lagu Anda yang sudah jadi dijadikan karaoke. Gitu. Karena dijadiin bumper untuk promonya dia, branding produk dia. Persoalannya branding semua rata-rata. Dia pakai branding. Misalnya kan kalau branding di TV pakai misalnya produk A. Lagu apa misalnya? Lagu kecewa. Oh, kecewa itu. Kecewa itu nyanyi kan BCL itu ya? Itu di branding sama satu produk di stasiun TV. Nilainya itu kan satu bulan itu misalnya kontrak 60 juta. Dia kontrak sebulan, misalnya pakai 3 bulan gitu. Dia bebas pakai. Nah, itu dia belum selesaikan selama 6 bulan, berapa bulan. Kadang ada yang pakai nggak ngobrol gitu. Tahu-tahu nanti tahunya dari itu ada kemarin. Nah, itu yang sekarang terjadi sekarang. Jadi ya alhamdulillah juga saya dengarnya udah senang juga, berarti tinggal nunggu cair aja nih kan. Sekarang masih ngawang-ngawang. Ada dua senangnya, pertama menjadi sumber pendapatan yang baru, yang kedua artinya lagu Anda itu diterima pasar, lagu Anda itu menjadi model yang bagus, jadi bisa menggerakkan, karena tidak semua lagu bisa menggerakkan pasar, karena harus ada tes tertentu. Anda ini beruntung. Lagu Anda bisa masuk pasar. Iya, kemarin lagu saya lagi Bung Teguh ini seorang yang membentuk pasar, mempengaruhi pasar, memberi warna musik Indonesia dengan pemahaman Anda. Karena keteguhan Anda sebagai seorang musisi, seorang penulis lagu itu menyebabkan warna musik Indonesia itu ada rasa lain, ada rasa Tanjung Pinangnya, ada rasa Teguhnya, ada Melayunya, ada rasa Melayunya mungkin. Saya tak bicara tentang musiknya, tapi proses Anda menjadinya itu sungguh menarik, sesuatu yang bukan hanya sekedar seperti itu. Oke, baik, kita break dulu, kita masuk highway. Kita ketemu lagi pada sesi yang ketiga dengan Bung Teguh, dengan perbincangan yang lain selanjutnya. Teguh Diswanto, pria kelahiran Tanjung Pinang ini, belakangan menjadi ramai diperbincangkan di seluruh kota Tanjung Pinang. Seorang arranger, songwriter yang turut mengantarkan artis-artis ibu kota sukses lewat lagu-lagu ciptaannya. Tahun 1987, Teguh muda memutuskan meninggalkan Tanjung Pinang dan merintis karir di dunia musik. Sejumlah karya Teguh seperti Terlalu Cinta yang dinyanyikan oleh Faris RM, Kecewa yang dinyanyikan Bunga Citra Lestari, Bukan Rayuan Gombal yang dinyanyikan oleh Judika, 50 tahun lagi yang dinyanyikan grup penyanyi Warna, dan kemudian diperbarui untuk Yuni Sarah Raffi Ahmad, serta sederet karya lainnya akrab di telinga penikmat musik tanah air. Tak hanya itu, tahun 2000 hingga 2003 ia bergabung dengan grup Tiket Band. Disitulah namanya mulai diperhitungkan sebagai musisi kenamaan Indonesia. Setelah menelurkan 2 album, yakni Abadilah dan Usai Sudah pada tahun 2003, Teguh pun hengkang dari band yang membesarkan namanya dan memutuskan banyak berperan di belakang layar. Kini, Teguh Diswanto memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, kota Tanjung Pinang. Kedatangannya pun dirasa memberi angin segar untuk dunia musik di kota Tanjung Pinang. Apa alasan Teguh memilih pulang kampung? Saksikan Highway 1 jam bersama Dato Rida Kaliamsi, episode Teguh Diswanto.
Hai, kita ketemu di sesi ketiga. Sesi ini sesuatu yang menarik yang Bung Teguh kayaknya Anda ini sangat enjoy dengan lagu yang dinyanyikan di BCL, karena itu lagu lama Anda sebetulnya. 2008 Anda sudah ciptakan lagu itu, tapi dinyanyikan BCL ini mendapatkan sebuah roh, sebuah kekuatan baru yang sangat terkenal. Ada proses apa? Maka lama sekali dari 2008 sampai 2000 berapa ya BCL menyanyikan lagu ini tahun 2008 ya. Jadi 2008 itu almarhum Pak Iin, bosnya Aquarius itu minta, gue bikinin satu dong buat BCL, ada stok nggak? Ada Pak Iin, tapi nggak tahu nih udah jadi apa belum menurut Pak Iin, saya bilang gitu. Karena lagu itu memang belum dapat refnya, tapi bagi saya sudah kan, saya dengerin. Wah ini cocok nih buat BCL kata si Pak almarhum. Tapi refnya kurang nih dulu, mesti nyari lagi ya. Bikin agak berapa hari ya, ketemulah refnya yang sekarang itu. Dibawain BCL, nggak dengan tidak mengalami kesulitan lah dia. BCL. Ada bangga dengan lagu yang dinyanyikan di BCL. Lagu ini kata semuanya orang mengatakan bahwa itu Pak Suryadi teman Anda itu yang keluar itu bisa menyanyikan lagu itu dia luar biasa. Saya tak mana nyanyi itu, tapi kalau dia tuh hebat bisa menyanyi lagu itu dia. Ya memang BCL itu agak berbeda, beda. Jadi dia lagu rilis 2008, tapi boomingnya 10 tahun kemudian. Iya, karena itu baru sekarang ya ramainya itu dia. 10 tahun kemudian gitu. Jadi dia bukan diboomingin karena sebuah proses teknik marketing gitu, bukan gitu. Memang proses proses alam gitu. Dan 10 tahun lagu bertahan itu luar biasa sebenarnya gitu kan. Jadi lagu bertahan tahun kemarin ada acara di RCTI, acara apa ya? Acara kayak penghargaan gitu. Lagu BCL itu masuk ke 5 besar lagu nominasi. Lagu tak lekang oleh waktu gitu, bersama lagu band-band yang sudah terkenal. Seperti itu. Oke, karena bahagia, saya tak akan mempersoalkan apakah Anda seorang selebritas Jakarta, beberapa mobil Anda beli Jakarta. Saya tak akan tanya itu. Saya lebih kagum kepada fighting Anda, semangat Anda menangkan Jakarta, memberi warna pada musik Indonesia. Dan itu proses selama 30 tahun. Kenapa Anda pulang lagi ke Tanjung Pinang? Ke tempat ini, hutan bakau, segala macam, 30 tahun sudah sukses, mestinya Anda sudah menjadi seorang yang luar biasa di Jakarta sana. Kenapa Anda pulang lagi? Apa yang Anda inginkan sebetulnya balik ke kampung? Iya, saya tak pernah terpikir, tak pernah sekali terbersit mau pulang. Karena tak pernah. Nah, saya pengen kalau berkumpul di Jakarta itu lah ya. Tempat yang membesarkan Anda. Tapi saya lupa di mana saat saya sholat, kalau saya berdoa saya rindu sama ibu saya. Saya tak pernah, saya lupa. Masih ada sekarang? Masih ya. Berapa umur Mak sekarang? Mungkin umur 70-an lah. 70-an ya. Saya lupa kalau kita doa itu berdoa, kita lupa sama doa kita kan. Ternyata beberapa tahun kemudian kan tiba-tiba saya harus pulang dengan saya harus memutuskan. Jadi yang menggerakkan Anda pulang salah satu adalah kerinduan ibadah. Bisa jadilah. Kadang saya tuh orangnya kurang bisa berpikir panjang kalau untuk sebuah kebaikan gitu. Jadi Bun balik kita bilang gitu. Seminggu lah gitu. Terserah aja, aku ikut laki aja kata bini aku bilang. Jadi saya dapat istri yang apa ya? Betul-betul support, mengerti, memahami betul ya. Harta saya dan tidak gelap mata di Jakarta ya. Tidak gelap mata ya. Dia mau balik ke kampung ke itulah. Makanya kayak kalau kita bicara karir saya, bicara apa, sebenarnya ya bicara dia gitu. Kalau tanpa dia ya tak bisa lah gitu. Saya yakin tak bisa. Kekuatan itu ada di dia dan dia anak-anaknya. Dan anak berhasil mengatasi semua godaan. Alhamdulillah. Ya, biasanya kalau kita mulai terkenal ini udah macam-macam kan. Alhamdulillah. Ternyata dalam hal apapun kalau tidak punya pilihan tuh nikmat rasanya. Gitu. Jadi kita nggak perlu banyak mikir gitu. Tak ada musik, tak ada masuk media medsos, jadi tak masuk cek ini cek, ya. Padahal Anda seorang ya apa ya maksudnya? Kalau kembali ke pertanyaan Om tadi ya, akhirnya ketika bicara orang tua ya saya terkabulkan. Kebayang saya cuman sederhana lah, saya pingin lah kalau dia nak bikin teh itu dia minta tolong sama saya gitu. Saya belum bisa kasih hal yang besar menurut orang lain gitu ya. Karena menurut saya bikinin teh atau bikinin minum untuk ibu itu hal yang sangat besar. Itu bagi saya sederhana aja lah gitu. Rinduan. Anda ini sangat kuat dipengaruhi oleh ibu Anda rasanya. Karena itu cinta Anda
kerinduan Anda itu sampai kepingin membikinkan teh untuk ibu saja merupakan sebuah obsesi yang membuat Anda pulang ke kampung gitu. Ternyata saya coba mengulik kata-kata sederhana itu untuk menjadi pegangan saya gitu. Oke. Secara sebagai seorang anak Anda dapat menemukan tempat tautan hati Anda dengan ibu Anda segala macam. Tapi balik lagi membunuh karir Anda apa enggak ya? Ternyata tidak. Banyak hal yang belum saya tahu ternyata di dunia seni itu gitu, dan perjalanan 30 tahun itu nggak menemukan apa-apa ternyata. Selama 30 tahun Anda di Jakarta ternyata anak masih belum menemukan apa-apa. Disinilah saya temukan itu. Anda menemukan dalam hutan bakau di sini itu. Ternyata musik itu bukan prioritas bagi saya gitu. Musik itu prioritas ketiga, pertama tauhid, diri saya, baru musik ternyata. Saya ketemukan di situ gitu. Jadi saya tidak mau dipermainkan hal-hal yang bukan prioritas gitu kan. Oke. Gitu. Jadi 2 tahun ini saya merdeka sekali lah. Iya. Bisa kembali merasa sangat merdeka ya. Alhamdulillah. Bisa mencipta tanpa pengaruh orang, tanpa tekanan, tanpa keributan pasar, tanpa ada gosip dan segala macam seperti itu. Berapa banyak lagu yang Anda tutup lagu selama balik ini tahun 2015 bukan kemarin? Ya, 2015 baru aktif tuh 2017 lah. Baru menulis lagu-lagu. Lagi 2017 pertengahan lah baru mulai, karena 2 tahun itu istirahat dulu kan. Udah peak betul di Jakarta tuh, di sini istirahat. Di Jakarta, jadi sudah jenuh. Jakarta Anda kembali fresh, lihat laut lagi, dengan ombak lagi, dengan suara burung lagi, dengan angin lagi, dan sekarang harus menulis lagi. Ada grup musik apa yang Anda dirikan di Tanjung Pinang? Mengajak anak-anak yang... Ya, di Pinang tuh apa ya maksudnya? Dia berbeda dengan Jakarta. Bahasa yang kita harus pakai berbeda, jadi kita tidak bisa bicara banyak tentang Jakarta gimana. Ya, jadi target saya pertama di sini dengan anak-anak tuh gimana caranya kalian harus bisa menyimpan satu karya buat kalian lah gitu, karena cuman itu yang kita punya, tidak muluk-muluk gitu. Jadi target saya mengenalkan dunia audio recording itu sama dengan mereka, itu aja targetnya. Kalau masalah pementasan saya serahkan mereka-mereka yang sudah masing-masing punya pengalaman masing-masing gitu. Itu banyak lah teman-teman yang bisa. Jadi saya lebih gimana sebuah karya mereka bisa bisa orang lain tahu. Karya yang dapat dinikmati oleh orang lain melalui proses teknologi musik yang Anda pengalaman. Berusaha kalian harus temuin diri kalian, kalian di mana yang pasnya di musik tuh musik apa gitu saya lebih ke situ. Dengan berperan sebagai seorang abang, sebagai seorang ayah, sebagai seorang leader sebetulnya, sebagai seorang pemimpin untuk mengajak anak-anak muda baru mengembalikan spirit 30 tahun lalu, karena memang setelah Anda kelompok-kelompok Anda yang nekat ke Jakarta dengan sehelai sepinggang itu, sekarang tak ada anak-anak yang berani seperti itu. Tak ada yang berani seperti itu. Jadi situasinya berbeda loh. Ya, kondisi berbeda, dan kemudian itu menyebabkan mereka juga kurang semangat kemandirian, kurang berani mengambil risiko. Dulu saya dengar anak suruh ayah Anda pulang Jakarta, tidur di tempat yang dulu rumah-rumah yang kontraan orang tua. Sebenarnya orang tua Anda ini orang mampu di Tanjung Pinang, dan dia tak tega lihat anak seperti itu. Betul. Kalau tidak, berapa dia nak belikan mobil yang suruh-suruh ke Singapura. Zaman itu lagi kan. Zaman itu. Tapi Anda tidak tergoda seperti itu. Nah, fight itu, semangat seperti itu sekarang sudah sulit ditemukan, dan itu menurut saya yang ingin karena teman-teman anak-anak muda saya di sini Tanjung Pinang, mereka memerlukan idola. Mereka menemukan model, contoh orang sukses yang rendah hati, orang sukses yang tidak hanyut. Karena Jakarta itu sukses hanyut, dan banyak sekali dan kita lihat. Sukses hanyut, dan itu dan Anda 30 tahun bertahan. Alhamdulillah, tak lewat. Ya, ini sudah mencengangkan, dan itu tetap saya sebagai seorang penulis tetap kagum. Ada orang yang bisa bertahan sukses di tempat yang begitu menggoda, yang begitu menghipnotis, yang semua orang kepingin menjadi
selebriti, ingin tampil 24 jam lebih, tapi Anda tuh tidak tergoda karena dan bisa mempertahankan. Atau mungkin karena ya saya bilang biar saya dibilang orang bodoh lah. Atau mungkin itu ya. Udahlah biar saya dibilang orang bodoh lah, saya tak mengerti hal itu gitu. Iya, karena kan butuh keahlian juga untuk masuk ke titik-titik itu kan. Iya, Nah, jadi, kalau Anda ya kita sebut tidak bodoh sebenarnya. Asalnya menurut saya anaknya orang yang arif. Anda memahami tentang konteks hidup. Anda belajar dari kegagalan orang lain seperti itu ya. Iyalah. Iya, kalau dipikir-pikir kan dekat sekali dengan itu di sana ya. Itu kan tinggal sekelip mata saja untuk dari sesuatu yang banyak lah sampai ya, yang kadang Jakarta. Oke, berapa orang anak sekarang? Anak 4, cucu OTW. Oh, sudah punya cucu. Alhamdulillah. Oke, anak ini berapa umur ini sekarang nih? Saya baru 47. Oh, 47 udah punya cucu. Nah, jadi tahun kemarin 2 tahun yang lalu anak saya yang paling tua minta nikah, cuman laki-laki, perempuan, dia umur 22. Kalau punya anak perempuan lebih cepat jadi opa-opa ya. Saya udah nahan dulu, jangan dulu, selesaikan dulu kuliahnya, tapi setahun kemudian dia masih minta. Ya sudah, mungkin waktu udah sampai, saya nikahkan. Alhamdulillah lah. Ada anak-anak yang ikut di dunia musik seperti Anda, melibatkan Anda? Insya Allah kayaknya yang 2 kecil itu kayaknya. Nah, sudah nyanyinya sudah nggak fales. Terus hari-hari kerjaannya bikin komik aja, gambar. Nah, umurnya baru 6-7 tahun lah. Sudah mencintai seni lah. Udah bikin komik, gambar. Oke, Bung, para pemirsa sekalian, sayang waktu cuma 1 jam, banyak sebenarnya kita ngomongin dengan Bung Teguh ini, tapi kita bisa menemukan menemukan sesuatu yang luar biasa pada diri Bung Teguh ini adalah ketekunan, kesungguhan dan tidak tergoda oleh gemerlap. Alhamdulillah. Oke. Mungkin bagi sesi terakhir ini mungkin untuk teman-teman sebetulnya kan era Anda tampil sukses itu berbeda dengan sekarang ini. Sebenarnya secara esensial di dunia musik itu perbedaannya apa sih Anda antara dulu zaman Anda fight bertarung di Jakarta dengan sekarang ini, perkembangan musik yang sekarang ini, apa kira-kira perbedaannya? Yang jelas sekarang secara informasi jauh lebih mudah, Om. Informasi ya. Ketika informasi itu teknologi lebih mudah. Cuman persoalannya sekarang individualistiknya kuat. Jadi individualistik dan materialistis juga tidak. Kalau uang segala macam tak begitulah, tapi kan manusia modern kan memang tercipta untuk materialistis, itu siapapun itu termasuk saya gitu kan. Tapi individualistiknya itu muncul, efek tidak baiknya itu musik itu tidak bisa sendiri, musik itu seni itu harus berpartner gitu. Nah itu yang jadi masalah kalau menurut saya. Nggak tahu jawabannya apa karena egoistis itu maksudnya, itu Indonesia mungkin egoistis, ingin tampil sendiri. Ya kayak dia masuk ke ruangan dia dengan YouTube kan dia udah bermusik tanpa orang lain ya. Itu kan sebenarnya ada efek nggak bagus juga menurut saya. Kurang berkolaborasi, kurang kemitraan, kurang persahabatan, kurang silaturahim. Iya kan, sebenarnya musik itu kan musik itu kan pada akhirnya rasa bukan teori gitu. Dia mau sekolah tinggi pun bagaimana nanti dia harus buang itu semua dan menjadi diri dia kan. Jadi bersyukurlah orang yang lahir lebih di tahun-tahun 90-an gitu. Lebih bahasa lahir sebagai seorang manusia, tidak dijajah oleh teknologi. Tapi tanggung jawab saya juga kan. Ketika lihat adik-adik seperti itu ya mau nggak mau saya harus mengajarkan ya gitulah. Mengalahkan penjajahan teknologi. Iya, kita kan nggak bisa ngerem juga ini semua, Pak. Maksudnya waktunya udah sampai juga. Jadi teknologi tak bisa kita elakkan, bisa, tapi bagaimana kita tidak dijajah, tidak dikuasai secara habis-habisan oleh agar naluri seni tetap tampil, tetap tumbuh. Iya, kalau bagi saya seni itu dia terpisah, dia sendiri gitu. Dia sesuatu yang sangat mutlak ya. Nah ini media ini bisa berubah, entah bentuknya wajahnya gimana nih, dia kan ikut-ikut aja gitu. Jadi nggak usah persoalkan YouTube apa enggak sih. Kalau saya ya. Itu kan keniscayaan, mau tidak mau kan teknologi tetap harus ada. Oke.
Terima kasih sekali lagi Bung Teguh, sukses selalu dan mudah-mudahan kembali kemari Anda bisa tetap kreatif, Anda tetap bisa menemukan tempat menyalurkan kami publik ini tetap bisa menikmati lagu-lagu Anda yang bagus, yang bisa membangkitkan semangat. Dan yang lebih penting buat saya sangat setuju dengan Anda bagaimana Anda balik ke sini memberi kekuatan kepada teman-teman di sini, anak-anak muda di sini supaya dia kembali kepada jati diri, tidak dijajah oleh teknologi. Baik, para pemirsa sekalian, kita akhiri sesi ini pada sesi kali ini sampai kita bertemu lagi pada minggu akan datang. Hai, sampai ketemu lagi pada minggu akan datang dengan topik dan isu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.